Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Agnes Niaviane dengan NIM 2023-65039. Di sini saya mengambil sistem pakar rekomendasi buku berdasarkan preferensi psikologis pengguna. Di mana di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada kode import kinter ASTK, di mana ini digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis. Lalu ada from kinter import messbox font, ini digunakan untuk menampilkan dialog box dan juga font. Lalu ada import datetime, ini untuk menampilkan tanggal dan waktu. Selanjutnya ada kelas sistem pakar buku sederhana. Kelas ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama sistem pakar buku sederhana. Lalu di sini ada dev init self root, ini merupakan konstruktor kelas. Kemudian ada self root sama dengan root, ini memungkinkan semua metode dalam kelas mengakses window utama. Lalu ada self root title, sistem pakar rekomendasi buku. Ini membantu pengguna untuk mengetahui nama sistem. Kemudian ada self root geometry, ini merupakan metode yang mengatur dimensi window. Kemudian ada self root configure, ini memberikan tema visual yang konsisten. Selanjutnya ada self root disable, ini digunakan untuk membesar atau memperkecil ukuran layar sesuai dengan penggunaan. Lalu ada variabel, di mana variabel ini ada self nama user, self gaya belajar, dan self tujuan. Baik, di sini ada database rules, yaitu di sini self rules, yaitu yang berisi aturan. Di sini ada gaya belajar, di sini ada visual, yaitu belajar melalui gambar. Buku yang direkomendasikan yaitu buku bergambar, infografis, atlas dunia, dan komik edukatif. Lalu ada gaya belajar auditory, yaitu gaya belajar melalui suara, yaitu puisi klasik, novel dialog, buku audio, dan juga musik dan sastra. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melalui praktek, yaitu ada panduan praktis, buku olahraga, DIY, dan buku petualangan. Selanjutnya di sini ada aturan tujuan membaca, di mana di sini ada pengembangan diri, yaitu buku yang direkomendasikan, buku motivasi, leadership, keterampilan hidup, dan psikologi positif. Lalu ada tujuan membaca hiburan, yaitu novel fiksi, cerita petualangan, komik, dan juga novel romantis. Lalu ada edukasi, yaitu buku yang direkomendasikan sains populer, sejarah, teknologi, dan juga ensiklopedia. Di sini ada kombinasi dari gaya belajar dan juga tujuan membaca. Baik, di sini jika penggunanya gaya belajarnya visual, lalu tujuan membacanya pengembangan diri, maka buku yang direkomendasikan itu buku motivasi bergambar, infografis kepemimpinan, dan manual sukses visual. Lalu jika pengguna dia gaya belajarnya visual, terus tujuan membacanya hiburan, maka buku yang direkomendasikan yaitu komik petualangan, novel grafis, dan juga manga populer. Lalu jika pengguna dia gaya belajarnya visual, tujuan membaca edukasi, maka buku yang direkomendasikan atlas sains, ensiklopedia bergambar, dan juga buku sejarah visual. Lalu di sini jika pengguna dia auditory, yaitu belajar melalui suara dan tujuan membacanya pengembangan diri, maka buku yang direkomendasikan yaitu audiobook motivasi, podcast kepemimpinan, dan juga buku komunikasi. Lalu jika pengguna dia auditory dan tujuan membacanya hiburan, buku yang direkomendasikan yaitu novel audio, puisi narasi, dan juga drama radio. Lalu jika pengguna auditory dan tujuan membacanya edukasi, maka buku yang direkomendasikan yaitu ceramah ilmiah, diskusi filosofi, dan juga buku debat. Lalu jika pengguna kinestetik, yaitu belajar melalui praktek dan tujuan membacanya pengembangan diri, maka buku yang direkomendasikan yaitu buku latihan praktis, manual skill building, dan juga workshop guide. Lalu misalnya di sini pengguna kinestetik dan tujuan membaca hiburan, maka buku yang direkomendasikan buku olahraga, panduan petualangan, dan manual hobi.
Lalu jika pengguna kinestetik dan tujuan membaca edukasi, maka buku yang direkomendasikan eksperimen sains, praktikum teknik, dan panduan penelitian. Selanjutnya ada Dev Setup UI, di mana metode ini digunakan untuk mengatur dan membuat antarmuka pengguna sistem. Lalu di sini ada font. Di dalam font ini terdiri atas title font, header font, dan normal font, di mana ini menjelaskan bahwa akan mengatur font menggunakan jenis font Arial. Selanjutnya ada main container, di mana ini berisi main container TK frame dan juga main container pack, di mana ini digunakan untuk membuat kontainer utama dan mengatur posisi kontainer. Selanjutnya di sini ada title. Di sini ada TK label, sistem pakar rekomendasi buku, di mana ini menjelaskan di mana bagian ini menjelaskan membuat judul aplikasi teks yang ditampilkan. Selanjutnya ada title yang berisi TK label, sistem pakar rekomendasi buku, dan font title font, di mana ini menjelaskan membuat judul teks yang akan ditampilkan. Baik, di sini ada input section, di sini ada input frame dan input frame pack, di mana di sini ini digunakan untuk menyimpan wadah sebagai elemen input dan membuat frame dengan latar belakang abu-abu. Selanjutnya ada nama, di sini ada nama frame, fungsi sebagai wadah untuk input nama pengguna. Kemudian ada nama frame, fungsi sebagai wadah untuk menginput nama pengguna. Selanjutnya di sini ada gaya belajar, berfungsi untuk membuat label frame untuk menampung pilihan gaya belajar. Di sini ada gaya option atau pilihan, yaitu visual, belajar melalui gambar, auditory, belajar melalui suara, dan kinestetik, belajar melalui praktek. Lalu di sini ada vortex value in gaya option, mana ini merupakan label yang akan ditampilkan kepada pengguna. Lalu di sini ada tujuan option ini ada pengembangan diri, hiburan, dan juga edukasi. Baik, di sini ada vortex value in tujuan option, di mana ini label yang akan dipilih oleh pengguna yang berisi tujuan optionnya. Baik, di sini ada button frame, di mana ini membuat frame baru untuk menampung tombol-tombol aksi. Ini menggunakan font Arial. Lalu di sini ada button, nanti akan ditampilkan pada sistem, yaitu button forward chaining, button backward chaining, dan juga reset. Selanjutnya result section, di sini ada chaining container. Ini sebagai wadah untuk menampilkan area hasil dari forward chaining dan juga backward chaining. Ini ada forward chaining, di mana di sini dia membuat label frame untuk menampung hasil dari forward chaining. Lalu di sini ada backward chaining, di mana di sini juga ada label frame untuk menampung hasil dari backward chaining. Baik, selanjutnya di sini ada devcreate text, di mana ini digunakan untuk membuat teks di dalam frame sebagai parameter parent. Baik, selanjutnya di sini ada dev validasi input, di mana pengguna harus mengisi nama user, lalu memilih gaya belajar dan juga tujuan membaca. Forward chaining, di mana dia akan menampilkan di sini nama pengguna dan waktu saat pengguna mengakses sistem. Lalu di sini dia akan mengidentifikasi fakta, yaitu gaya belajar dan juga tujuannya. Lalu akan mencari aturan yang cocok dengan fakta. Lalu penerapan aturan, yaitu dari aturan if gaya dan juga tujuan, maka di sini akan ada rekomendasi bukunya.
Selanjutnya di sini ada key gaya tujuan, di mana ini digunakan untuk mencari rekomendasi buku yang telah ditentukan pada aturan. Kemudian ada if key in self rules, di mana ini dia memeriksa gaya belajar dan juga tujuan membaca pada aturan yang telah dibuat. Lalu di sini output akan menghasilkan hasil rekomendasi. Kemudian ada else, di mana ini jika gaya belajar dan tujuan membaca yang berupa kombinasi ini akan dicek pada aturan kombinasi. Jika tidak ditemukan, maka kode ini akan dieksekusi. Jika gaya belajar dan tujuan membaca tidak ditemukan, maka self rules akan menampilkan daftar kosong. Lalu di sini ada output, jika aturan spesifik tidak ditemukan, maka akan menggunakan aturan terpisah. Selanjutnya ada for I book in enumerated, di mana ini melakukan iterasi pada daftar buku yang berisi buku-buku yang direkomendasikan berdasarkan gaya belajar pengguna. Kemudian di sini ada for I book in enumerated tujuan books, di mana ini menampilkan buku-buku yang direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan tujuan membaca. Lalu di sini ada output kesimpulan pada proses forward chaining berhasil menghasilkan rekomendasi berdasarkan fakta yang diberikan. Selanjutnya ada self forward text, di mana ini menampilkan hasil dari proses forward chaining. Selanjutnya ada def backward chaining, ini mendefinisikan proses backward chaining yang menangani logika untuk proses backward chaining. Lalu ada if not self validate input, di mana ini memanggil fungsi validate input untuk memeriksa apakah input yang diberikan oleh pengguna valid. Jika tidak valid, maka fungsi ini akan menghentikan eksekusi dengan return dan tidak akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya di sini ada self backward text, di mana ini akan menampilkan hasil dari proses backward text. Selanjutnya di sini ada timestamp datetime, ya mencatat waktu proses. Selanjutnya ada nama self nama user, di mana ini mengambil nama pengguna pada input yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya ada gaya self gaya belajar, di mana ini mengambil gaya belajar yang telah dipilih oleh pengguna. Lalu ada tujuan self tujuan get, ini mengambil tujuan membaca dari pengguna yang telah dipilih. Lalu di sini ada output pada backward chaining yang berisi user, nama pengguna, waktu, lalu hasilnya. Selanjutnya ada gaya verified, di mana memverifikasi apakah hasil gaya yang dipilih oleh pengguna valid dengan aturan gaya belajar. Selanjutnya ada tujuan verified, di mana ini merupakan variabel tujuan. Dia memverifikasi apakah hasil tujuan ini valid dengan aturan tujuan membaca. Baik, di sini ada if gaya verified, di mana jika gaya verified ini bernilai true, maka gaya belajar yang dimasukkan valid. Baik, di sini ada output, dia akan menambahkan pesan ke variabel output, menunjukkan fakta pertama gaya belajar telah terverifikasi. Jika gaya verified bernilai false, maka gaya belajar yang dimasukkan tidak valid. Lalu di sini jika else, maka output akan menambahkan pesan ke output yang menunjukkan bahwa fakta pertama tidak valid. Jika false, maka output akan menampilkan pesan bahwa fakta pertama tidak terverifikasi. Selanjutnya ada variabel tujuan verified, di mana variabel ini menyimpan hasil verifikasi nilai tujuan yang diberikan oleh pengguna ada dalam database tujuan. Selanjutnya ada tujuan verified, di mana ini merupakan variabel yang memverifikasi nilai tujuan yang diberikan oleh pengguna ada dalam database tujuan in self rules. Apakah ada dalam aturan tujuan membaca. Ada if gaya verified and tujuan verified, di mana ini dia memeriksa
kedua fakta dari gaya verified dan tujuan verified. Jika keduanya valid, maka kode blok yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Lalu di sini output akan menampilkan hipotesis terbukti benar jika benar, lalu akan diikuti dengan bukti pendukung. Lalu di sini ada else, di mana jika salah satu atau kedua fakta tidak valid, maka blok kode ini akan dieksekusi. Lalu di sini ada self backward text, di mana ini digunakan untuk menampilkan teks dari proses backward chaining. Nah, di sini pengguna terlebih dahulu mengisikan nama. Misalnya di sini Clara. Misalnya gaya belajarnya ini visual atau belajar melalui gambar, maka klik di sini di visual. Lalu tujuan membacanya misalnya untuk hiburan. Lalu setelah itu kita klik forward chaining. Di sini akan tampil pesan proses forward chainingnya selesai, klik OK. Maka di sini akan tampil di sini usernya Clara. Ini identifikasi fakta, gaya belajarnya tadi visual dan tujuannya hiburan. Maka di sini akan pencarian aturan yang cocok dengan fakta, lalu penerapan aturan di mana tadi rules atau aturan yaitu gayanya visual dan tujuannya hiburan. Maka di sini akan menampilkan rekomendasi buku, yaitu komik petualang, ada novel grafis dan juga manga populer. Kesimpulannya di sini proses forward chaining berhasil menghasilkan rekomendasi berdasarkan fakta yang diberikan. Lalu klik backward chaining. Sini ada pesannya proses backward chaining selesai, klik OK. Di sini juga akan tampil usernya Clara. Di sini dia tentukan hipotesis berdasarkan profil yang diberikan. Lalu mengidentifikasi aturan pendukung. Di sini verifikasi fakta, itu fakta pertama gaya belajarnya visual dan tujuan membacanya hiburan. Di sini akan menampilkan rekomendasi yang cocok, yaitu komik petualang, novel grafis dan juga manga populer. Kesimpulannya ini proses backward chaining telah memverifikasi hipotesis dengan mengecek ketersediaan fakta pendukung. Lalu di sini kita reset, lalu isi pengguna baru. Di sini nama penggunanya Via, gaya belajarnya kinestetik, belajar melalui praktek. Lalu tujuan membacanya untuk edukasi. Lalu kita klik forward chaining, lalu klik OK. Maka di sini akan tampil user Via. Identifikasi fakta tadi gaya belajarnya kinestetik dan tujuannya edukasi. Lalu di sini ada penerapan aturan, rules atau aturannya tadi yaitu gaya kinestetik dan tujuan edukasi. Maka di sini hasil rekomendasinya yang pertama eksperimen sains, praktikum teknik dan panduan penelitian. Lalu klik backward chaining, klik OK. Di sini penggunanya Via. Di sini fakta terverifikasi yaitu gaya belajar kinestetik ada dalam database dan tujuannya juga terverifikasi yaitu edukasi ada dalam database. Maka di sini akan tampil rekomendasi yang cocok yaitu eksperimen sains, praktikum teknik dan panduan penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.